Tekankan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Kita sangat paham bahwa ridho dengan bertuhankan Allah, ridho dengan beragamakan Islam, ridho dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah hal yang akan menjadikan manusia itu bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Tanpa ridho terhadap tiga kondisi ini, maka kebahagiaan hanya akan menjadi kebahagiaan yang semu atau yang bersifat kamuflase, yang sifatnya tidak hakiki. Apakah mungkin ada sebuah kebahagiaan yang tidak hakiki? Sangat mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan juga selain manusia makhluk yang kemudian makhluk itu menjadi yang harus menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Aduh mubin itulah iblis laknatullah alaih yang kemudian temurun beranak pinak menjadi demikian banyak dan jumlahnya lebih banyak dari manusia yang namanya setan, keturunan-keturunan iblis, dan mereka senantiasa berupaya menjadikan apa yang hakiki itu menjadi sesuatu yang semu, sesuatu yang kelihatan ya, tidak baik, tapi kalau yang tidak baik mereka bikin sedemikian rupa sehingga kelihatan jadi baik. Sehingga kadang diri-diri kita ini suka merasa tertipu kalau dalam keadaan sadar. Tapi kalau tidak dalam keadaan sadar malah merasa mendapat sesuatu ya. Yang kebahagiaan ukurannya itu ada dalam diri. Padahal kebahagiaan itu yang harus kita pahami adalah ukurannya ada di dalam yang bikin manusia. Bagaimana manusia itu bisa bahagia kalau dia sendiri tidak paham terhadap apa yang menjadi ukuran kebahagiaan menurut yang membuat manusia. Nah, baik di pagi hari ini saya baca 11 ayat dari surat ke-23 ya, surat Al-Mu'minun. Insyaallah sahabat-sahabat Hinton sudah hafal ya. Hafal ayat ini, surat Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai ayat ke-11. Baik hafal karena mendengar ataupun hafal karena membaca, tapi prinsipnya pasti sering mendengar ayat-ayat ini, terutama di mimbar-mimbar di dalam bulan suci Ramadan. Apa makna dari ayat ini? Mari kita lihat terjemah dan tafsirnya dalam bahasa Indonesia dari ayat ke-1 sampai ayat ke-11 surat Al-Mu'minun ini. Sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman. Jadi yang beruntung di sini adalah orang-orang yang beriman. Ketika cerita tentang beruntung, maka pasti ada yang rugi. Nah, kita balik dulu. Siapa yang rugi? Yang ayat yang pasti kita sangat hafal. Wal ashr innal insana lafi khusrin. Yaitu orang-orang yang merugi itu adalah manusia yang hidup, yang mengikuti irama kehidupan yang seperti apa, yaitu yang seenaknya dalam hidupnya. Artinya apa? Pasti manusia itu akan hidup mencari seenak dirinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia membekali dengan potensi yang sudah tertanam, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ditanamkan ke dalam diri setiap insan itu ada fujur, kecenderungan untuk tidak berbuat baik atau kecenderungan jahat, dan takwa, kecenderungan untuk berbuat baik atau dalam ketakwaan. Nah, ketika manusia disebut bahwa manusia itu adalah manusia yang merugi, siapa yang merugi?
adalah manusia yang hidup. Bagaimana supaya tidak merugi? Nah, diterangkan di ayat berikutnya. Illa kecuali illalladzina, kecuali manusia amanu beriman, wa amilus sholihat beramal soleh, wa tawasau bil haq saling berwasiat dalam hal yang benar, wa tawasau bisyabr dan cara berwasiatnya adalah dengan penuh kesabaran. Empat hal ini yang sudah kita kenal sebagai surat Wal Asri. Nah, di surat Al-Mu'minun ini Allah menegaskan sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman ini ya beruntung, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika sampai di titik ini khusyuk dalam sholat. Memang ada sholat yang nggak khusyuk, wakeh. Kira-kira diri kita sholatnya khusyuk atau enggak? Tanya sama diri, jangan tanya Pak RT. Ya, apakah sholat saya ini khusyuk? Tanya pada diri. Karena dirilah yang bisa menjawab. Jangan tanya sama istri, jangan tanya sama anak, apalagi tanya sama selingkuhan. Ya, nanya sholat kita khusyuk atau enggak. Ya, tetapi setiap manusia ingin dirinya itu dinilai sholat khusyuk, sholatnya khusyuk. Apa buktinya? Kalau dia dilecehkan tentang sholat yang dia lakukannya atau oleh orang lain ditegur tentang kelakuan tentang sholatnya, dia pasti akan muncul ego dirinya. Nah, kalau kata orang Bandung, kuma aing we, hirup-hirup aing, salat-salat aing, rek salat rek ente kuma aing. Nah, makanya kalau ada yang pada yang model gitu, gampang. Kalau dia ada kesulitan, katakan kepada dia kuma siawai lah, gitu ya. Tapi itu kasar banget. Tapi kenyataan seperti itu. Kata Allah, ketika dalam hidup, sholat itu sebagai kewajiban, kalian harus sholat. Dan sholat yang diberikan pedomannya adalah sholat yang untuk mencapai kekhusyuan. Nah, yang disebut di sini adalah beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti ada juga orang beriman yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Dalam artian, kalau melihat dari rujukan ayat ini, apakah orang beriman selalu khusyuk dalam sholat? Nah, atau apakah orang tidak beriman bisa sholat? Nah, itu ya. Ini harus menjadi bagian dari pertanyaan ke dalam diri kita. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi orang setelah beriman, dia punya karakter sholat yang khusyuk. Selain yang khusyuk, apakah ada sholat? Ada. Nah, bukan yang tidak sholat, tapi yang sholatnya rusak. Nah, sekali bahwa itu lil musallin, celakalah, rakawailah bagiannya bagi orang-orang yang sholat. Rusaklah manusia manusia yang sholat. Tetapi baru koma. Siapa yang rusak itu? Yang rusaknya yang sholat seperti apa? Yang rusak itu manusia. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya asal-asalan, sahun, seenak pemikirannya sendiri, tidak mengikuti contoh kepada Rasul SAW, di mana beliau menegaskan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, baik dalam pengertian lihat beliau salat praktek ruku, sujud, berdiri dan bacaannya, ataupun kapan salat itu dilakukan. Kemudian dengan cara apa dilakukan, kemudian tertibnya secara kejiwaan dan juga secara fisiknya seperti apa tertibnya ya. Ini mudah-mudahan kita termasuk yang menjadi manusia pembelajar yang selalu merasa tidak khusyuk kalau sholat, sehingga kita makin hari makin belajar terus untuk mencapai derajat kehusuan sholat. Jadi sholat yang tidak khusyuk balikannya adalah sholat yang sahun. Di mana tempat orang yang khusyuk? Di surga. Di mana tempat orang yang sahun? Di neraka. Jadi apakah ada orang yang sholat tapi masuk ke neraka?
Pasti ada dan Allah tidak pernah bohong. Tetapi jangan sampai kita kebablasan. Yang sholat aja masuk neraka, mendingan nggak sholat aja lah. Itu repot juga ya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi karakter pertama orang beriman yang beruntung adalah dia khusyuk dalam sholatnya. Ya. Kemudian berikutnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Takoi, yang perbuatan-perbuatan tidak berguna atau tidak bermakna atau perbuatan ngawur. Nah, kira-kira diri kita pernah nggak ya berbuat seperti itu? Astagfirullahaladzim. Rasanya loba pisan ya kita berbuat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sering perbuatan kita itu perbuatan perkataan yang tiada berguna. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi setelahnya sholatnya khusyuk, dia meninggalkan perbuatan yang tidak berguna dan kemudian menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Ini penegasannya disebutkan kemaluan. Karena apa? Karena disitulah disebutnya juga kemaluan. Yang sering bikin malu. Kalau kelihatan oleh orang lain jadi malu, tapi sering dia berbuat sesuatu yang malu-maluin. Ya, na'udzubillah. Jadi kita harus paham nih, kenapa disebutnya kemaluan. Ya, kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan. Dua-duanya kemaluan. Ya, tetapi dalam prakteknya diperhatikan ada yang juga disebut kehormatan. Ya, kehormatan itu adalah manusia yang menjaga kemaluan. Tetapi kalau seandainya ada yang diperlakukan tidak baik oleh orang lain, suka disebut dia telah menodai kehormatan seorang perempuan. Dia telah menodai kehormatan seorang gadis umpamanya, atau telah direnggut kehormatannya. Bukan kemaluannya yang direnggut ya, tapi kehormatannya. Baik, maka sesungguhnya ya mereka dalam hal ini tiada tercela. Jadi kalau dia melampiaskan hasrat kemaluannya dalam hal ini libido seksual atau syahwatnya kepada istri-istrinya dan kepada budak-budak yang mereka miliki pada zamannya, tentunya masih ada budak, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Jadi artinya kalau seandainya laki-laki boleh lebih dari satu istrinya. Nah, perempuan dalam hal ini tidak ada penegasan tentang dibolehkannya perempuan berpoligami, tetapi yang pasti ada larangan ya untuk melakukan hal itu. Ya, namanya poliandri itu tidak boleh. Kalau polipantai sih nggak apa-apa. Ya, barang siapa mencari yang dibalik itu, maksudnya keluar dari hal-hal yang sifatnya standar dari perilaku kehidupan seksual, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, kira-kira orang yang melampaui batas itu sudah diberikan penjelasan bahwa kepada istri-istrinya, kepada budaknya, tetapi dia malah kepada sesama jenis umpamanya, atau mungkin melampaui batas dengan cara apa di luar yang disebutkan tadi. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya. Nah, ini memelihara amanah yang dipikul termasuk kategori orang beriman yang beruntung. Dan dia juga memelihara janjinya, baik janji yang bersifat janji batin ya, mungkin ya disebutnya begitu, ataupun yang sifatnya janji lahiriah. Ada yang bersifat utang piutang, ada yang bersifat janji untuk berbuat sesuatu, ada juga yang bersifat janji untuk menjadikan dirinya sebagai seseorang yang akan berubah dalam, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Tadi disebutkan khusyuk dalam sholat. Di penekanan yang ini memelihara sholat. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, jadi mereka itu akan mendapat kebahagiaan sebagai pewaris. Mewarisi apa? Ya, ini akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Nah,
Dalam hal ini kita paham bahwa menjadi penghuni surga adalah dambaan setiap manusia. Jangan lupa, yang ingin menjadi penghuni surga, orang-orang yang jahat pun ingin menjadi penghuni surga. Bahkan orang yang tidak pernah beribadah pun keinginan hidupnya mendapatkan surga. Jadi di ayat ke-1 sampai ayat ke-11 dari surat Al-Mu'minun ini, ya, surat ke-23 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita berupa informasi dari seseorang yang menjadi ahli surga Firdaus. Ya, menjadi ahli surga Firdaus adalah sebuah hasrat atau keinginan atau cita-cita setiap insan. Kalau dilihat dari ayat-ayat yang dibacakan tadi tentang surat Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-11 ini, kita catat ada paling tidak 7. Nah, 7 karakter manusia yang akan menjadi penghuni surga Firdaus. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang khusyuk dalam sholat, yang ketiga orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, ya, tukang awadul, ya, tukang omdo termasuk di dalamnya, yang berbuat karena sesuatu yang tiada ada gunanya. Kemudian yang keempat yaitu orang-orang yang menunaikan zakat, yang kelima orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri dan budak-budaknya. Yang keenam adalah orang-orang yang memelihara amanah yang dipingkulnya. Yang ketujuh adalah orang-orang yang memelihara janji-janjinya. Nah, dan yang kedelapan adalah orang yang memelihara dalam sholatnya. Memelihara dalam sholat beda dengan husu. Kalau husu terjadi pada saat sholatnya dan setelah sholat dalam bingkai waktu tertentu. Tapi kalau yang namanya memelihara sholatnya, artinya terjadi kontinuitas, istiqamah, terus-terusan melakukan sholatnya, memelihara sholatnya, sehingga pada saatnya dia akan tetap dalam keadaan terus-menerus sholat dalam keadaan yang terbaik tentunya. Kemudian sebuah hadis dari riwayat Muslim disebutkan tadi yang sudah saya bacakan, siapa saja manusia, ya, man salaka thoriqan, siapa saja manusia yang menempuh jalan salak suluk, ya, salik, ya, sini menempuh jalan thoriqan jalan, ya, yaltamisu fih, nah, disebut bahwa maka ada untuk mencari ilmu, ya, mencari ilmu. Siapa manusia yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, ya, karena ilmu tersebut. Di mana kita paham juga bahwa siapa ingin bahagia di dunia, maka carilah dengan ilmu. Siapa ingin bahagia di akhirat, maka carilah dengan ilmu. Dan siapa ingin bahagia dunia dan akhirat, maka carilah dengan ilmu. Jadi ilmu ini merupakan sebuah media perantara untuk bisa mampu menjadikan pribadi-pribadi insan itu menjadi penghuni surga. Jadi yuk jangan ragu kita untuk senantiasa berupaya maksimal mencari ilmu. Karena mencari ilmu adalah bagian dari kehidupan surga yang ada di dunia. Kita selalu masih ingat, ya, ada 2 taman surga di dunia yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja, yaitu di permukaan bumi dalam kehidupan, artinya dalam kehidupan nyata. Seperti apa bentuknya taman surga di dunia ini? Yaitu berupa majelis. Dan majelis ini ada 2 jenis yang disebut majelis taman surga, yaitu majelis zikir dan majelis ilmu. Ya, majelis zikir artinya tempat orang-orang berkumpul untuk mengingat Allah. Dan kalau majelis ilmu adalah tempat orang-orang berkumpul untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dalam mencapai sebuah kebahagiaan. Di mana ditegaskan salah satu tugas Rasulullah SAW
adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, mengajarkan ilmu dari mana? Dari Al-Quran dan ilmu dari yang di luar Al-Quran. Artinya yang tidak dituliskan dalam Al-Quran tetapi beliau praktekkan, beliau jalankan, beliau jadikan sebagai bagian dari ajaran Al-Islam. Dan ketika itu terjadi, maka kita paham kapan keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW secara bingkai kerasulan diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, mulai tanggal 17 bulan Ramadan tahun ke-40 kerasulan, ya, atau kurang lebih 10 tahun sebelum hijrah. Nah, sampai kapan? Sampai usia beliau dalam keadaan 63 tahun, yaitu di tahun ke-10 Hijriah. Nah, mohon maaf, tadi kurang lebih 13 tahun sebelum hijrah, di saat usia beliau 40 tahun diralat ya. Jadi kapan dimulainya periodisasi dari kerasulan beliau menyampaikan ilmu wa yu'allimuhumul kitab ya wal hikmah, yaitu sejak 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah sampai dengan tanggal hari Arafah di saat beliau di hari terakhir dalam tahun-tahun kehidupan beliau. Di uh, malam yang disebut Nuzulul Quran, kita kenal Allah menurunkan 5 ayat surat Al-Alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruhnya manusia itu membaca. Dalam hal ini yang disuruh oleh malaikat Jibril adalah Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita, kepada manusia. Nah, kemudian ditutup dengan ayat yang sangat populer, diturunkan pada saat beliau melaksanakan haji wada di Padang Arafah, yaitu Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ya, jadi kita paham secara utuh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci Al-Quran yang merupakan sumber keilmuan dan juga hikmah perilaku akhlakul kalimah Rasulullah SAW sebagai sumber keilmuan. Dan kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita berpegang pada muaranya ilmu. Dan ketika berpegang pada muaranya ilmu, maka kalau diamalkan ilmu itu akan membawa kepada keselamatan. Nah, ilmu dan amal kemudian yang disertai dengan iman yang lurus, iman yang benar, iman yang hakiki, maka kombinasi antara iman, ilmu, dan amal inilah yang akan menjadikan Allah menurunkan rahmatnya kepada manusia. Meskipun jangan lupa, jangan sampai kita merasa dengan beramal kita menjadi penghuni surga, dengan berilmu kita menjadi penghuni surga, atau dengan beriman menjadi penghuni surga. Karena iman, ilmu, dan amal akan selalu ada ujiannya. Ujian kepada iman tentunya kepada penyimpangan, kemusyrikan, kemudian kesyirikan. Ujian terhadap iman. Ujian terhadap ilmu, adanya ketakaburan, kesombongan. Di mana iblis itu tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam di saat diciptakan Nabi Adam karena kesombongan. Dia merasa lebih berilmu, lebih punya pengalaman daripada Adam. Dia merasa senior, dia merasa diciptakan Allah lebih istimewa. Nah, itulah yang terjadi karena ilmu yang tidak barokah akan menimbulkan kesombongan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya kepada manusia yang berilmu dan manusia yang sombong. Apalagi kalau sudah amat tidak berilmu, sombong pula. Nah, gitu ya. Kemudian iman yang kemudian dia juga mencari ilmu, dia juga jangan lupa untuk mengamalkan ilmunya. Karena seseorang yang berilmu tetapi tidak beramal, itu akan membahayakan dirinya. Pun sebaliknya, seseorang yang beramal tetapi tidak pakai ilmu, itu akan menjadikan dirinya dalam kecelakaan, dirinya dalam bahaya. Ilmu dan amal perlu dibimbing dengan iman. Iman yang kuat akan memberikan kesempatan kepada manusia untuk selalu punya semangat
punya gairah untuk mencari ilmu dan punya gairah untuk beramal. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau ada orang yang dikatakan beriman, atau diri ini, diri inilah, jangan orang, kalau orang kan itu orang lain, diri ini merasa beriman tapi malas mencari ilmu, malas beramal, berarti imannya adalah iman yang omdo, iman yang COD, cuma omong doang. Jadi hati-hati kita, kalau kita beriman tetapi malas mencari ilmu, kita beriman tapi malas beramal, itu adalah bagian dari dalam diri kita itu sebenarnya imannya tidak lurus. Pun demikian, kalau kita merasa diri bahwa sudah beramal, tapi tidak pakai ilmu, apalagi tidak dilandasi iman, maka itu tidak akan punya makna apa-apa. Demikian juga kita yang melaksanakan sesuatu beramal, tetapi tidak dilandasi dengan keilmuan yang benar dan tidak dilandasi dengan keimanan yang benar, maka itu hanya akan menjadikan kesia-siaan dari amal yang dilakukan. Nah, pernah ditanyakan kepada sahabat, kepada Rasul oleh para sahabat, ya Rasulullah, orang-orang itu, maksudnya orang lain selain orang yang beriman pada saat itu, mereka beramal ya Rasulullah, banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak berbuat baik, tetapi mereka tidak beriman. Nah, apakah mereka itu akan masuk surga? Nah, kata Rasulullah SAW, tentunya masuk surga itu adalah hak penuh dari Allah untuk menjadikan dia manusia masuk surga atau tidak. Tetapi secara karakteristik bahwa manusia yang beramal tidak di eh, landasi dengan keimanan, maka amalnya akan sia-sia, amalnya hanyalah fata morgana, amalnya hanya akan menjadi ibarat penglihatan kita sesuatu yang baik tetapi sebenarnya kosong melompong, tidak apa-apa. Demikian juga kalau dia punya ilmu tetapi tidak diamalkan dan tidak ada landasan keimanan pada dirinya, maka dia akan menjadi sahabat iblis, ya, menjadi orang yang takabur, merasa diri sombong. Jadi harus bagaimana? Iman, ilmu, dan amal itu kita tanamkan dalam diri kita, pastikan bahwa kita berilmu disertai dengan amalnya. Meskipun ilmu itu hanya sedikit, segera diamalkan. Karena barokah dari ilmu kalau sudah jadi amal. Demikian juga ketika kita beramal saat ini tidak disertai ilmu. Contoh kecil yang sering banyak ditanyakan, orang yang sholat asal ikut sholat tidak tahu bacaannya itu apa, ruku dan sujudnya maknawinya apa, tidak pernah mengetahui sejarah bagaimana itu bisa terjadi, perintah itu bisa ada dan sebagainya, maka itu hanya akan menjadi olahraga belaka ya, dari sholatnya itu tidak disertai ilmu sehingga tidak menghasilkan sholat yang baik. Nah, jangan lupa manusia yang sholat yang masuk neraka itu banyak, dan yang bilang begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya surga, yang memutuskan untuk fawailul lil muslimin, dimasukkan ke dalam neraka, wail, kecelakaan baginya orang yang sholat tapi yang sholatnya sahun alias sholatnya lalai. Nah, kemudian kita juga paham bagaimana untuk menjadikan ilmu dan amal terafiliasi dengan baik dan disertai dengan iman, maka jadilah orang yang menghindari hal yang akan membahayakan. Yang ketiga, yaitu dia sebanyak mungkin mencoba untuk memahami dengan cara bertanya kepada yang ahlinya. Dalam hal ini sekarang kepada ulama. Nah, bertanya. Tetapi jangan sampai juga kita bertanya terus memakai jawaban dari seseorang itu langsung saklek. Kata Ustadz ini, kata Kiai ini. Nah, kenapa? Yang akan ditanya nanti adalah kata lo gimana? Itu. Jadi menurutmu gimana? Bukan kata itu, kata ini. Ya. Kenapa? Yang diminta pertanggungjawaban adalah dirimu. Jadi jangan sampai kita itu bodoh yang tidak mau bertanya. Bertanyalah, tetapi tentu saja hasil dari jawaban pertanyaan akan balik kepada dirimu. Hindarilah kebahayaan yang keempat, kecelakaan yang keempat, yaitu orang yang suka iseng
iseng menjadikan orang lain yang sedang berbuat baik menjadi tidak semangat, atau mengganggu orang yang sedang berbuat baik gara-gara kita ilmu, amal, dan iman yang kita miliki. Jangan sampai ada dalam diri melecehkan amal orang lain. Wallahu alam, siapa tahu di antara mereka yang kita lecehkan justru mereka itulah yang mulia. Nah, jadi hindari kita melecehkan atau mengganggu orang lain yang sedang berbuat baik menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah bahaya yang harus kita hindari adalah kita hindari meremehkan amalan-amalan. Nah, meremehkan amalan, umpamanya contoh ketika kita diberikan kesempatan untuk berada di sebuah tempat undangan atau perjamuan. Nah, kemudian di situ kita makan minum, perhatikan, banyak sekarang di antara kita yang terlena makan minum sambil berdiri, sambil ngobrol sana sini, so akrab sambil makan dan minum, padahal labelnya muslim, yang punya hajat juga muslim ya, tapi tidak disediakan kursi untuk duduk ketika dalam hajatan, tidak disediakan fasilitas yang cukup untuk menjadikan hajatan, menjadikan makan dan minum sebagai sunnah yang baik, maka hati-hati. Berarti itu kita sudah meremehkan dari kewajiban, menyepelekan tugas dan kewajiban untuk memelihara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sisi-sisi kehidupan kita. Ingat, tekad kita untuk senantiasa ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Nah, baiklah sahabat-sahabat Dinten yang berbahagia, obrolan kita pada pagi hari ini berkisar tentang orang yang menjadi penghuni surga dan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kebahagiaan menjadi penghuni surga Firdaus. Di bulan Ramadan ini tentunya kesempatan bagi diri kita untuk menjalankan 8 hal yang menjadi karakter manusia penghuni surga yang menurut surat Al-Mu'minun ya. Ini adalah kesempatan yang sangat terbuka bagi diri kita, dan tentunya kita juga tidak menafikan beberapa sesi yang lalu kita juga sudah menyebutkan karakter penghuni surga atau orang-orang yang disebut karakter penghuni surga dari surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, yaitu yang bertakwa, orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, kemudian orang yang menahan amarah, orang yang memaafkan orang lain, dan orang yang segera beristighfar, mohon ampun, dan orang yang selalu mengikuti perbuatan jahat dengan perbuatan baik, dan dia selalu untuk berzikir kepada Allah. Jadi 2 rangkaian ayat, mudah-mudahan sahabat-sahabat masih ingat, surat Ali Imran 133 sampai 136 dan surat Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai ayat ke-11 ini menjadi karakter-karakter manusia yang hidup di dunia yang merupakan cerminan dari calon-calon penghuni surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dalam kesempatan ini kita bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memperoleh ilmu tentang siapa-siapa saja yang akan menjadi penghuni surga tersebut. Paling tidak kita mengenal 7 karakter dari penghuni surga dari surat Ali Imran 103 sampai 135 dan 8 karakter dari surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat ke-11. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya kepada Allah lah kita berserah diri. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yuk kita sama-sama berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka